Kasus penganiayaan yang diduga dilakukan oleh Dio Alif Utama, putra tunggal artis senior Chintami Atmanagara, dari pernikahannya dengan musisi Odi Agam menjadi sorotan tajam netizen. Kasus itu menjadi bola panas lantaran adik artis Minati Atmanagara itu tak terima anaknya dituding menganiaya Deani Ivanda. Kubu Chintami sesumbar akan melaporkan balik Deani ke Polda Metro Jaya atas dugaan pencemaran nama baik dan pengerusakan mobil. Kubu Chintami menuding jika saat diminta keluar dari rumahnya, Deani diduga merusak mobil sedan milik Dio. Ini ya Mas Alip? Ini Iya, mobil? Ini mobilnya om saya. Tunjukin tangannya. Yang dipecahin, Mak? Iya. Baret dari sini mungkin dilempar ya. Dari sini. Dilempar apa, Mas? Juga pakai apa, Cun? Saya sendiri nggak lihat ya Mas. Jadi yang lihat security mungkin nanti bisa ditanya security. Kan melempar gitu. Oh, gitu. Oh, dilempar. Oke. Ke kaca. Iya. Bodinya lecet-lecet ya, ini ada putih-putih, bebekas, sebelah sana juga putih-putih, kalau dilihat bekas kursi ya. Oke. Satu lagi saya mau tekanin di sini, bahwa sebagai warga negara yang baik, kami akan mengikuti prosedur hukum. Karena sudah adanya laporan terhadap klien saya, maka klien saya akan mengikuti prosedur hukum. Nah, di sini saya benar-benar mau tekanin, bahwa kami sebagai yang terlapor, kami juga ingin menjalani pemeriksaan ini serinci-rincinya sampai bisa terbukti atau terpenuhi atau tidak unsur penganiayaannya ini. Gitu. Kan belum tentu ya, ada visum. Dibilangnya kan teman-teman pada bilang kan ada visum, berarti ada dong penganiayaan. Nah, harus saya jelaskan nih. Alat bukti itu ada dua. Satu alat bukti surat, satu alat bukti saksi. Visum ini masuk dalam alat bukti surat, begitu. Nah, untuk membuktikan dengan adanya visum ada tidaknya penganiayaan ini, ada proses yang panjang yang harus dilewati. Kami di sini benar-benar ingin menjalani proses ini sampai kami tahu apakah benar adanya penganiayaan tersebut terbukti atau tidak, seperti itu. Nah, kalau ternyata tidak terbukti, maka kami akan melaporkan balik dengan dugaan pencemaran nama baik melalui media elektronik. Nanti teman-teman bisa lihat deh sendiri ya, nggak usah tadi saya, pasti udah tahu kan pasalnya apa. Di depan saya berhadapan dengan saya begitu. Ada di sana, dia di sana dan diam saja sih. Malah menyukur-nyukurkan saya begitu, maki-maki. Syukurin lo deh, kayak tahu diri jadi orang. Nggak tahu diri banget, gue nggak mau liat muka lu. Itu responnya Bu Chintami pada saat itu hanya diam saja di dalam, Pak, tidak? Diam aja, paling teriak-teriakan supaya itu cewek itu keluar, takutnya dia pecah-pecahin barang gitu takutnya. Saya akhirnya panggil polisi. Ya. Saya akhirnya panggil polisi, dia itu di depan ngamuk-ngamuk. Dia menjatuh-jatuhkan dirinya dan dia juga tendang-tendang mobil Alif. Tak hanya itu saja, Cinta juga mengklaim gara-gara menampung Deani, teman kampus Dio yang tengah menganggur, ia dan keluarga seolah harus menelan buah si malakama. Deani yang dipekerjakan sebagai admin untuk clothing line usahanya dinilai tak disiplin dalam bekerja dan tak menghormatinya sebagai atasan. Padahal selama 3 bulan lebih, Chintami telah menyediakan tempat tinggal untuk Deani dan menggajinya secara layak. Hanya saja karena sering pulang malam dan cenderung defensif ketika ditegur atasan, Chintami merasa sudah tak sanggup mempekerjakan Deani. Sayangnya ketika diminta angkat kaki dari rumahnya, Deani tak terima hingga berkata kasar pada dirinya. Luapan kata-kata kasar itulah yang membuat Dio marah. Sebagai anak, Dio seolah tak terima ibunda yang telah melahirkannya disepelekan oleh Deani. Jadi Dea itu dia bukan karyawan saya. Bisa tanya sama Eka bagaimana saya merawat sendiri itu Dea. Saya langsung kasih obat ke tangannya. Minuman-minuman vitamin harus dihabiskan di depan saya karena kan lagi virus ya, saya juga deg-degan. Karena saya melihat dia begitu terus hidupnya, jadi saya berinisiatif untuk membimbingnya supaya menjadi wanita yang normal lah. Itu sebelumnya karena saya sempat bekerja sebelumnya. Cuman terkena dampak corona ketika dia mendengar
saya kabar tentang saya kena PHK, dia menawarkan untuk tinggal di rumahnya menjadi admin orang tuanya, admin Cintami Atmanegara. Karena saya menyindir di mana beliau Ibu Cintami berbicara kepada saya untuk bangun pagi di situ untuk anak perempuan. Terus kemudian saya bilang, apakah harus anak perempuan saja yang bangun pagi? Kalau anak laki-laki bagaimana? Di situ mungkin kesal pihak dari Dio Alif utamanya. Kalau sifatnya Dio sendiri memang temperamen sih, di umur yang 30 tahun itu dia lumayan temperamen. Dia sempat bertanya, berarti kan itu sudah lama. Dia sempat bertanya, oh jadi anak perempuan harus bangun pagi, anak laki-laki boleh bangun siang. Itu ditanyakan 1 bulan sebelum dia keluar ke sini, keluar dari rumah saya. Tapi nggak apa-apa ya, wajar aja dia mau tanya. Jadi saya arahkan lagi, saya bilang gini, jangan ikut-ikut anak laki deh. Anak laki biarin aja pada mau pulang pagi, mau pulang jam berapa. Kita ini kan anak perempuan. Anak perempuan itu gimana ya, apalagi sekarang lagi begini tuh kejahatan meningkat. Saya bilang, udah deh jangan. Kan ada pepatah juga yang mengatakan rezeki itu datangnya di pagi hari deh. Jadi saya ngobrolnya tuh kayak santai, bener-bener santai, nggak ada marah, nggak. Saya pikir saya nggak perlu marah, ya bukan anak saya, ngapain saya marah. Ya zaman sekarang saya sih nggak heran ya, apapun dijadiin berita gitu ya. Kalau saya sih nanggepnya, karena saya tahu apa yang terjadi, ya tidak benar aja gitu. Jadi buat saya tidak ada pencorengan, maksudnya saya tidak ngerasa tidak merasa mencoreng nama siapa-siapa. Saya cuma membantu, malah dibalas seperti itu. Tentang dugaan penganiayaan yang dilaporkan kubu Deani, pelantun lagu Nyanyian Hati itu juga membantahnya. Cintami justru menduga ada motif lain di balik laporan Deani. Jarak antara dugaan penganiayaan dengan laporan yang dilayangkan Deani juga dipertanyakan netizen. Deani mengaku dianiaya Dio pada akhir Juli lalu, tapi baru buat laporan seminggu kemudian. Kita punya saksi, dia juga tulisin namanya saksi-saksinya siapa aja. Kemudian dari kita juga ada tambahan saksi seperti itu. Nanti kan pasti ada reka adegan ulang ya dari kepolisian. Gimana sih kok kejadiannya pada saat itu seperti apa, kan reka kejadian ulang itu pasti ada. Ya mungkin nanti di situ bisa menentukan polisi. Gitu. Ya itu saya bilang, orang-orang sini nggak ada yang negatif thinking, nggak ada yang suzon gitu ya. Sampai CCTV kita lupa mau benerin aja, kita nggak kepikiran gitu. Karena emang nggak pernah ada kejadian seperti ini mas, baru sekali ini doang.